Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kembali belajar dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema kita pada hari ini, yaitu hikmat dari nyanyian. Puji Tuhan, ternyata ada begitu banyak nyanyian atau yang biasa kita sebut dengan musik yang ternyata dapat mengajarkan kita. Dan dari musik tersebut kita bisa mendapatkan hikmat. Mari kita buka dalam ayat bacaan kita yang mengandung nyanyian di dalam Mazmur 49 ayat 3-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang saya baca dalam terjemahan versi mudah dibaca, Mazmur 49 ayat 3-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Saya baca dalam terjemahan versi mudah dibaca. Ayat 3, setiap orang kaya atau miskin harus mendengarkan aku. Aku akan mengatakan kepadamu beberapa hikmat. Ajaranku akan memberikan pengertian kepadamu. Aku telah mendengar perkataan itu dan sekarang bersama kecapiku aku bernyanyi dan membuat pengertian yang tersembunyi menjadi jelas. Mengapa aku harus takut jika kesusahan terjadi? Tidak perlu takut bila orang jahat mengepung aku. Mereka menganggap bahwa kekayaannya akan melindunginya. Mereka membanggakan kekayaannya. Tidak ada orang yang mampu menebus hidupnya dan kamu tidak dapat menyogok Allah. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kalau kita melihat penulisnya disebutkan di ayat 1, yaitu dari Bani Korah. Dan kemungkinan yang menyanyikan pujian ini pemazmur. Dan yang menulisnya adalah kemungkinan anak-anak Korah. Nah, isi Mazmur pasal 49 ini adalah nyanyian tentang kebahagiaan yang sia-sia. Sia-sia karena mengandalkan harta, sia-sia karena mengandalkan status, jabatan, bahkan orang lain. Kita masuk ke dalam interpretasi. Mazmur 49 ini merupakan sebuah peringatan akan kecenderungan hidup yang mengandalkan harta, status, bahkan jabatan. Hikmat apa yang dapat kita pelajari dari nyanyian Bani Korah ini? Yang pertama, bagi Tuhan semua manusia adalah sama atau setara, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak membedakan mereka yang kaya atau yang miskin. Allah tidak membedakan yang berjabatan atau tidak. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak mengacu pada nilai yang ditetapkan oleh dunia, yang dimana kita tahu bersama-sama orang yang kaya, orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai status, mereka akan hidup bahagia di muka bumi ini. Orang yang mempunyai 3 hal tersebut bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan sukacita, bisa hidup dengan standar dunia. Tetapi mereka belum tentu mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Belum tentu hidup mereka bersukacita senantiasa. Karena ini adalah nilai yang ditentukan oleh dunia. Ketika kamu punya harta, ketika kamu punya kekayaan atau punya status bahkan jabatan, kamu akan hidup bahagia. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu yang mengandalkan Tuhan, kamulah yang mempunyai sukacita tersebut. Kamulah yang mempunyai keselamatan jiwa tersebut. Saya akan bacakannya di dalam ayat 2 dan ayat 3 berkata, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Nasihat ini bukan hanya datang kepada orang-orang yang mempunyai jabatan saja,
Tetapi nasihat atau firman Tuhan ini datang kepada bangsa-bangsa, semua penduduk-penduduk bumi, yang hina maupun yang mulia, yang kaya ataupun yang miskin, berjabatan maupun yang tidak berjabatan. Dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membedakan kamu kaya, kamu miskin. Tuhan tidak membedakan kamu orang yang berjabatan atau tidak. Tetapi tentunya ada perbedaan orang yang hatinya mengandalkan Tuhan dan orang yang hatinya mengandalkan apa yang menjadi miliknya. Yang perlu kita tahu bersama-sama, apa yang menjadi milik kita di muka bumi ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Orang yang relasinya baik dengan Tuhan, yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang percaya kepada kuasa Tuhan. Lalu kemudian yang tidak mempunyai relasi yang baik, yaitu mereka yang mengandalkan hartanya, mengandalkan statusnya, atau mengandalkan jabatannya, bahkan orang lain. Dan hal tersebut Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan semata. Bukannya di dalam Alkitab kitab Yeremia mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan itu benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kehidupan kita akan diberkati. Diberkati dengan sukacita dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, yang dapat kita pelajari dari nyanyian Bani Korah, keselamatan datang dari sikap yang mengandalkan Allah. Bagi pemazmur, orang yang hanya mengandalkan dirinya atau kekayaannya sedang mengarahkan diri kepada kebinasaan. Kita buka di dalam ayat 18 berkata, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Pada akhirnya setelah meninggal semuanya itu akan tertinggal di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keselamatan orang percaya tidak terletak pada banyaknya harta atau tinggi rendahnya jabatannya. Melainkan keselamatannya ada pada sikap hidup yang selalu mengandalkan Allah tentunya. Mari selalu mengandalkan Allah Bapak Ibu Saudara. Orang yang hanya mengandalkan Allah di dalam kehidupannya akan menemukan kebebasan di dalam hidupnya. Menemukan sukacita hatinya tidak tergantung pada apapun, melainkan hanya pada keintiman relasinya dengan Allah. Relasi atau hubungan dengan Allah itulah satu-satunya hal yang kekal dalam hidup ini. Dimanapun kita pergi dan berada, ada atau tidak kita mempunyai harta atau tidak, ketika relasi kita baik dengan Tuhan, tetap kita akan mendapatkan sukacita. Dan pasti jalan keluar daripada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari nyanyian Bani Korah? Yang ketiga, harta dunia tidak menjamin keselamatan jiwa. Pesan Allah melalui Mazmur 49 ini memang bisa dikatakan sangatlah keras. Yang dimana Allah merombak pemikiran umatnya, kita semua. Yang Allah mengajarkan bahwa harta dunia tidak menjamin seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwa. Jadi seseorang jika ingin memperoleh keselamatan tidak boleh mengandalkan dirinya atau hartanya apalagi jabatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak melarang kita untuk mencari uang ataupun harta. Tetapi kalau kita mengandalkan hal itu semua, itulah yang firman Tuhan melarangnya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita harus mengenalkan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kita gunakan sebaik-baiknya dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya untuk lebih lagi mengenalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kehidupan kita semakin diberkati. Berkat yang dimaksud bukan tentang harta ataupun uang yang dimaksud, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar, kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan kebijaksanaan, bahkan kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu,
andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7, saya akan membacakan di bagian A mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan diberkatilah orang yang mengandalkan diri sendiri, harta, jabatan, status dan sebagainya, melainkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus belajar untuk juga lebih menyukai menyanyikan lagu atau nyanyian untuk Tuhan. Dan tidak menuntut kemungkinan ketika mungkin kita sedang bernyanyi, ketika mungkin kita sedang mendengarkan musik, kita dapat belajar dari musik tersebut yang sedang kita nyanyikan. Kita bisa mendapatkan hikmat, kita bisa mendapatkan rema, kita bisa mendapatkan sesuatu hal dari nyanyian tersebut. Oleh sebab itu, terus Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi bersama-sama. Sudah banyak tempat untuk kita bisa mendengarkan musik. Bahkan di rumah kita pun kita bisa mendengarkan musik. Kita bisa mendengarkan dari YouTube dan sebagainya. Oleh sebab itu, terus nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita akan mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan suatu hal yang Tuhan ingin menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena nyanyian dapat menjadi sarana yang efektif untuk merenungkan hikmat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan melalui nyanyian kita dapat merasakan kehadirannya, belajar dari firman-Nya, dan menemukan hikmat untuk hidup lebih bijaksana lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami belajar Tuhan, bahwa lewat musik, lewat nyanyian, kami bisa mendapatkan hikmat. Kami bisa mendapatkan rema daripada Tuhan untuk apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami lebih peka lagi Tuhan, lewat musik yang kami dengarkan, bahkan yang kami nyanyikan, supaya kami mendapatkan hikmat dari nyanyian atau musik tersebut Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan, lewat semuanya itu, karena kami rindu Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Bagi Engkau yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba yang disembelih, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Memberkati keluarga GPDL Sadia Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Menyerahkan kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.